Perkenalkan, nama saya Zopi Sundari dari Laboratorium Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum mata kuliah taksonomi tumbuhan tingkat rendah yang berjudul tentang fungi. Fungi merupakan makhluk hidup utama yang berperan dalam mengurai bahan organik. Fungi termasuk ke dalam kelompok tumbuhan bertalus atau talopita. Nah, tumbuhan ini belum memiliki 3 bagian utama seperti akar, batang, dan daun. Para ahli mikologi mengatakan bahwa fungi merupakan sekelompok makhluk hidup tersendiri dan menduduki regnom yang sejajar dengan plantae dan animalia. Ciri-ciri umum fungi yaitu yang pertama, tidak memiliki klorofil, sehingga hidupnya bersifat saprofit dan parasit. Yang kedua yaitu eukariotik. Yang ketiga umumnya multiseluler dan ada juga yang uniseluler. Yang keempat, tubuhnya disusun oleh benang-benang atau yang sering disebut dengan hifa. Biasanya fungi hidup secara kosmofit, terutama pada tempat yang lembab dan tidak menyukai cahaya. Fungi dikenal ada 2 macam perkembangbiakannya, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Pengembangbiakan secara vegetatif yaitu pengembangbiakan yang terjadi tanpa perkawinan. Perkembangbiakan ini ada berbagai cara, seperti yang pertama fragmentasi, yang kedua membelah diri, yang ketiga bertunas, yang keempat spora kembara, dan yang kelima konidospora. Sedangkan pengembangbiakan secara generatif yaitu memerlukan 2 hifa yang berbeda, sehingga menghasilkan peluburan 2 sel dan kelamin jantan dan betina. Jamur memiliki beberapa klasifikasi. Berikut klasifikasinya. Klasifikasi fungi. Fungi berdasarkan jenis spora seksualnya terbagi menjadi 4 subdivisi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Zygomicota. Ciri umum Zygomicota yaitu yang pertama, heterotrof, saprofit. Yang kedua, tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium. Yang ketiga, hifanya tidak bersekat. Keempat, spora dihasilkan oleh sporangium. Dan yang terakhir, Zygomicota bereproduksi secara aseksual dan seksual. Nah, contoh dari fungi Zygomicota yaitu jamur tempe atau yang sering kita kenal dengan Rhizopus oryzae. Berikutnya, Ascomycota. Nah, Ascomycota berasal dari 2 suku kata, yaitu ascos yang berarti kantung dan mycota yang berarti jamur. Nah, berarti Ascomycota ini merupakan jamur yang memiliki kantung. Ciri-ciri umum Ascomycota yaitu sebagai berikut. Yang pertama, heterotrof saprofit. Yang kedua, ada yang uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, tubuh disusun oleh hifa dan miselium dan ada juga yang memiliki tubuh buah. Yang keempat, hifanya bersekat. Yang kelima, spora dihasilkan oleh konispora bila secara aksesual dan sel askus bila spora dihasilkan secara seksual. Nah, yang terakhir, reproduksi Ascomycota ini menghasilkan spora dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Contoh dari jamur Ascomycota ini yaitu jamur oncom atau yang sering disebut dengan Neospora crassa. Basidiomycota. Ciri-ciri umum Basidiomycota ini yang pertama yaitu heterotrof saprofit, yang kedua multiseluler, yang ketiga tubuhnya disusun oleh hifa dan miselium dan tubuh buah. Yang keempat, hifanya bersekat. Yang kelima, spora dihasilkan oleh sel basidium melalui reproduksi secara seksual. Nah, reproduksi pada Basidiomycota ini memiliki 2 cara, yaitu secara aksesual dan secara seksual. Contoh dari jamur ini yaitu jamur merang atau yang sering kita kenal dengan Volvarilla volvaceae.
Nah, dan yang terakhir terdapat subdivisi Deuteromycota, yaitu di mana semua jenis jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya dimasukkan ke dalam kelompok ini. Manfaat jamur bagi kehidupan. Nah, jamur memiliki peranan yang baik, yang menguntungkan maupun yang merugikan. Peran jamur yang menguntungkan yaitu jamur dapat dikonsumsi. Yang kedua, jamur dapat digunakan sebagai obat-obatan. Dan yang ketiga, jamur sebagai pengurai. Peranan jamur yang merugikan yaitu seperti jenis penyakit pada tanaman petani, perkebunan, dan kehutanan yang banyak disebabkan oleh jamur. Selain itu, jamur juga memiliki sifat beracun dengan ciri-ciri yaitu memiliki warna tubuh buah mencolok, kemudian mempunyai cincin, kemudian menarik, dan kemudian memiliki permukaan yang berbintik-bintik, bergetah, dan bila ada serangga yang hinggap pada jamur tersebut akan mati. Sekian penjelasan dari saya. Bagi adik-adik yang mengambil praktikum mata kuliah taksonomi tumbuhan tingkat rendah, harap memeriksa description box di bawah ini untuk memenuhi tugas-tugas yang akan diselesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.